Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Farmasis, selamat datang di video pembelajaran teknologi bahan alam. Hari ini kita akan menjelajahi dunia bahan-bahan alam dan bagaimana mereka dimanfaatkan dalam bidang farmasi. Materi ini disusun oleh kelompok keilmuan farmasi bahan alam, program studi farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Dalam Islam, Al-Quran mengajarkan berbagai ilmu, termasuk ilmu kesehatan sebagai upaya penyembuhan penyakit. Beberapa tanaman seperti kurma, anggur, delima, dan zaitun disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran sebagai tanda kebesarannya dan sarana bagi manusia. Buah-buahan ini kini banyak digunakan dalam pengobatan karena kandungan senyawanya yang bermanfaat. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-An'am ayat 99, yang artinya, وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Rasulullah SAW juga menasihati umatnya untuk berobat saat sakit. Beliau bersabda, setiap penyakit ada obatnya. Jika obat tepat mengenai penyakit, maka akan terwujud kesembuhan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengetahuan tentang obat tradisional didasari oleh 3 ilmu dasar utama. Yang pertama, farmakognosi. Ini adalah ilmu yang mempelajari obat-obatan dari sumber alam seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Yang kedua, kimia medisinal. Ilmu ini tidak hanya tentang obat sintetis, tetapi juga menjadi dasar pengembangan obat tradisional. Yang ketiga, ada farmakologi. Ilmu ini secara khusus mempelajari cara kerja obat dan efek-efeknya. Bahan obat alami memiliki 4 peran penting dalam pengobatan modern. Yang pertama, berperan sebagai obat alami yang aktif. Yang kedua, menyediakan senyawa dasar yang menghasilkan molekul obat dengan toksisitas rendah dan aktivitas yang lebih efektif. Yang ketiga, menjadi prototip aktif biologis untuk pengembangan obat sintetik yang baru dan lebih baik. Yang keempat, memungkinkan modifikasi bahan alam yang tidak aktif menjadi obat-obatan yang melalui metode biologis atau kimia. Di Indonesia, obat bahan alam dikelompokkan menjadi 3 jenis berdasarkan keputusan Kepala BPOM. Yang pertama ada jamu, merupakan obat tradisional yang khasiatnya dibuktikan berdasarkan data empiris atau pengalaman. Yang kedua ada obat herbal terstandar atau OHT. Ini adalah sediaan obat bahan alam yang keamanan dan khasiatnya telah dibuktikan secara ilmiah melalui uji praklinik pada hewan percobaan, serta bahan bakunya sudah distandarisasi. Yang ketiga, fitofarmaka merupakan tingkat tertinggi dari obat bahan alam. Selain uji praklinik pada hewan, fitofarmaka juga telah melalui uji klinis pada manusia. Bahan baku dan produk jadinya pun sudah terstandarisasi. Proses untuk mendapatkan senyawa aktif dari bahan alam melibatkan beberapa tahapan, dimulai dari tumbuhan, kemudian dibuat simplisia. Simplisia diuji karakteristiknya dan dilakukan penapisan fitokimia. Lalu diekstraksi, hasilnya berupa ekstrak yang kemudian distandarisasi dan difraksinasi. Dari fraksi, dilakukan isolasi untuk mendapatkan isolat yang kemudian diidentifikasi. Yang kedua yaitu penanganan pasca panen bahan alam. Tahukah kamu, untuk menghasilkan obat herbal yang berkhasiat, tidak cukup hanya dengan menanam dan memanen. Proses setelah panen atau penanganan pasca panen memiliki peran yang sangat krusial. Materi ini akan memandu kita untuk memahami setiap langkah penting untuk menghasilkan bahan baku yang berkualitas tinggi, yang disebut simplisia.
Penanganan pasca panen bahan alam terdiri dari 5 tahapan utama. Yang pertama, setiap langkah harus dilakukan dengan benar untuk menjaga mutu bahan baku. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, panen ini adalah tahap awal di mana kita memetik bagian tanaman yang dibutuhkan. Yang kedua, sortasi basah dan pencucian. Setelah panen, bahan harus segera disortasi untuk memisahkan kotoran dan tanaman yang tidak diinginkan. Kemudian, bahan dicuci hingga bersih. Yang ketiga, perajangan. Langkah ini dilakukan untuk bahan yang berukuran besar dan keras, seperti rimpang atau akar. Keempat, pengeringan. Tujuannya untuk mengurangi kadar air dan mencegah pertumbuhan jamur atau kapang. Yang terakhir, sortasi kering dan penyimpanan. Setelah kering, bahan kembali disortasi untuk memisahkan potongan yang tidak memenuhi syarat. Lalu disimpan di tempat yang sesuai dan kedap udara. Dua tahapan yang sangat mempengaruhi kualitas adalah panen dan pengeringan. Panen harus memperhatikan beberapa hal, seperti umur tanaman dan waktu panen yang tepat. Contohnya, bunga dipanen sebelum atau saat mekar. Sementara, daun dipanen saat proses fotosintesis sedang maksimal. Selanjutnya adalah pengeringan, yang bertujuan untuk menghentikan reaksi enzim dan mencegah pembusukan. Metode pengeringan bisa bermacam-macam. Pengeringan dengan sinar matahari cocok untuk bahan yang relatif keras. Sementara, pengeringan dengan alat seperti oven lebih ideal untuk bahan yang mudah rusak oleh panas. Suhu pengeringan juga harus dikontrol, umumnya tidak melebihi 60 derajat Celcius, karena panas yang berlebihan dapat merusak senyawa aktif. Seluruh proses ini bertujuan untuk menghasilkan simplisia. Simplisia adalah bahan alamiah yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan lebih lanjut selain proses pengeringan. Contohnya adalah daun teh kering. Simplisia ini kemudian harus memiliki standar mutu yang baik agar efektif dan aman saat digunakan. Standarisasi ini meliputi 3 aspek. Yang pertama ada kimia, biologi, dan farmakologi. Singkatnya, penanganan pasca panen yang tepat adalah kunci untuk memastikan simplisia yang dihasilkan memiliki mutu, keamanan, dan berkhasiat yang terjamin. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa setiap langkah penanganan pasca panen sangat menentukan kualitas simplisia sebagai bahan baku obat tradisional. Dengan prosedur yang benar, kita dapat memastikan produk akhir yang berkhasiat, aman, dan berkualitas tinggi. Yang ketiga, yaitu standarisasi simplisia. Dalam dunia obat herbal, ada satu hal yang sangat penting untuk menjamin kualitas dan keamanannya, yaitu standarisasi simplisia. Simplisia adalah bahan alam yang digunakan sebagai obat dan belum mengalami pengolahan lebih lanjut. Tapi, apa itu standarisasi dan mengapa begitu krusial? Mari kita bahas bersama. Standarisasi simplisia adalah serangkaian parameter yang menjadi standar atau patokan untuk menentukan identitas, kemurnian, dan mutu dari simplisia itu sendiri. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan kualitas produk herbal yang konsisten dan menghindari pemalsuan. Ada 2 parameter utama yang digunakan dalam standarisasi simplisia. Yang pertama ada parameter non-spesifik dan parameter spesifik. Mari kita mulai dengan parameter spesifik. Parameter ini berkaitan dengan identitas simplisia itu sendiri. Pemeriksaan ini melibatkan beberapa metode. Yang pertama ada organoleptik, yaitu menggunakan panca indera untuk mengidentifikasi warna, bau, dan rasa simplisia. Yang kedua ada makroskopik, yaitu mengamati bentuk dan penampakan luar simplisia. Yang ketiga ada mikroskopik, memeriksa penampang, melintang, dan serbuk simplisia menggunakan mikroskop untuk melihat struktur selnya. Yang ketiga, penetapan kadar senyawa aktif untuk memastikan kandungan senyawa yang berkhasiat sesuai dengan standar. Selanjutnya, parameter non-spesifik. Ini adalah pengujian yang tidak berkaitan langsung dengan efek farmakologis, tetapi penting untuk mengontrol kualitas. Contohnya adalah kadar abu total, yaitu untuk mengetahui kandungan mineral non-organik. Yang kedua, kadar air.
untuk menjaga Simplicia dari pertumbuhan mikroba dan kapal. Yang ketiga ada kadar sari untuk mengukur jumlah senyawa yang dapat diekstrak dari Simplicia. Dengan menerapkan seluruh parameter ini, baik yang spesifik maupun non-spesifik, kita bisa memastikan Simplicia yang dihasilkan memiliki mutu yang terjamin. Standarisasi ini menjadi fondasi penting dalam industri obat herbal, sehingga produk yang sampai ke tangan konsumen dengan aman, berkualitas, dan berkhasiat. Selanjutnya, yang keempat yaitu tentang ketentuan umum standarisasi. Pernahkah kamu bertanya-tanya apa yang membuat suatu produk obat herbal dianggap aman, berkualitas, dan efektif? Jawabannya adalah terletak pada satu proses penting yaitu standarisasi. Standarisasi adalah fondasi utama yang memastikan produk yang kita konsumsi tidak hanya berkhasiat tetapi juga aman bagi kesehatan. Mari kita mulai dengan dua istilah dasar. Yang pertama, standar. Standar adalah parameter atau pedoman yang digunakan untuk menentukan identitas, mutu, dan keamanan suatu produk. Sementara itu, standarisasi adalah proses untuk membuat suatu produk atau sistem yang sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Tujuan utamanya dari standarisasi ini yaitu untuk menjamin bahwa obat bahan alam yang diproduksi memiliki mutu yang konsisten, aman, berkhasiat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks obat herbal ini, bahan baku yang sudah dikeringkan disebut Simplicia. Untuk memastikan Simplicia ini berkualitas, proses standarisasi melibatkan 3 parameter utama. Jadi, standarisasi Simplicia adalah proses menyeluruh yang mencakup identitas, kualitas, dan keamanan. Dengan mematuhi semua parameter ini, kita dapat memastikan bahwa obat herbal yang diproduksi aman, berkhasiat, dan memiliki mutu yang konsisten. Standarisasi adalah jembatan kepercayaan antara produsen dan konsumen untuk memastikan kesehatan kita tetap terjaga. Selanjutnya yaitu ekstraksi. Kita akan mempelajari sebuah proses fundamental dalam dunia farmasi, yaitu ekstraksi, yang merupakan langkah awal untuk mendapatkan zat berkhasiat dari bahan alam. Ekstraksi adalah proses pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutannya terhadap dua cairan yang tidak saling larut. Biasanya, air dan pelarut organik. Prinsip dasar ekstraksi adalah like dissolve like, yang berarti senyawa polar akan tertarik dan larut oleh pelarut polar. Proses ekstraksi memiliki beberapa tujuan penting, diantaranya yaitu pemisahan, untuk memisahkan zat aktif dari bahan alam. Yang kedua, penanganan Simplicia. Ekstrak yang dihasilkan dapat disimpan lebih baik. Yang ketiga, standarisasi, untuk menentukan dosis dan kadar zat berkhasiat yang tepat. Yang keempat, formulasi. Hasil ekstrak dapat digunakan untuk membuat produk obat. Secara umum, metode ekstraksi dibagi menjadi dua. Yang pertama, cara dingin. Metode ini tidak menggunakan pemanasan untuk menghindari rusaknya senyawa aktif yang tidak tahan panas. Ekstraksi cara dingin juga dibagi menjadi dua metode, yaitu yang pertama, maserasi. Prinsipnya adalah perendaman serbuk Simplicia dalam cairan penyari. Cairan penyari akan menembus sel dan melarutkan zat aktif. Dengan adanya perbedaan konsentrasi, zat aktif akan didesak keluar dari sel, dan proses ini terus berulang hingga tercapai keseimbangan. Yang kedua ada perkolasi. Prosesnya melibatkan pengaliran pelarut secara perlahan melalui Simplicia di dalam alat yang disebut perkolator. Zat aktif akan tertarik sepenuhnya oleh cairan penyari yang mengalir dari atas ke bawah karena gaya berat. Selanjutnya yang kedua ada ekstraksi cara panas. Metode ini menggunakan pemanasan untuk mempercepat proses penyarian. Ekstraksi cara panas dibagi menjadi dua. Yang pertama ada reflux. Pelarut volatil akan menguap saat dipanaskan, namun akan didinginkan oleh kondensor sehingga mengembun dan kembali ke dalam wadah reaksi. Dengan cara ini, pelarut dapat digunakan secara berulang.
Yang kedua ada soklet. Metode ini menggunakan pelarut yang disaring secara berulang melalui sampel. Pelarut yang menguap akan membasahi sampel, melarutkan zat aktif, dan kembali ke labu destilasi. Yang ketiga ada digesti. Proses penyarian ini menggunakan pengadukan kontinu pada suhu 40-50 derajat Celcius yang lebih tinggi dari suhu kamar. Yang keempat ada dekok. Metode ini menggunakan pelarut air dengan suhu 90 derajat Celcius selama 30 menit. Yang kelima ada infus. Metode ini juga menggunakan pelarut air pada suhu 90 derajat Celcius namun hanya selama 15 menit. Pemilihan metode ekstraksi sangat penting dan harus disesuaikan dengan karakteristik simplisia dan senyawa aktif yang ingin didapatkan. Dengan memahami berbagai metode ini, kita bisa memastikan bahwa proses ekstraksi berjalan dengan efektif dan menghasilkan produk obat herbal yang berkhasiat. Selanjutnya, kita akan membahas proses pembuatan formulasi granul effervescent dari ekstrak bunga rosella dan bunga telang. Granul effervescent merupakan sediaan yang akan menghasilkan efek karbonasi saat dilarutkan dalam air. Efek ini terjadi karena reaksi antara sumber asam dan basa yang menjadi komponen penting dalam formulanya. Tapi, kombinasi asam ini tidak bisa sembarangan. Menggunakan asam sitrat saja akan membuat campuran menjadi lengket dan sulit digranulasi. Sedangkan, jika hanya memakai asam tartrat saja, granul yang dihasilkan cenderung menggumpal. Solusinya yaitu digunakanlah kombinasi keduanya agar menghasilkan granul yang lebih stabil dan mudah diolah. Lalu ada juga natrium bikarbonat yaitu sebagai bahan basa. Selain memperbaiki rasa, senyawa ini juga meningkatkan jumlah padatan terlarut. Namun, karena sifatnya yang sulit dipadatkan, kita perlu menambahkan PVV sebagai pengikat agar granul mudah dicetak tanpa harus mengubah natrium bikarbonat menjadi bentuk lain. Untuk mendapatkan granul effervescent terbaik, 4 formula berbeda dibuat dengan variasi perbandingan antara asam sitrat, asam tartrat, dan natrium bikarbonat. Tujuannya untuk melihat karakteristik fisik dan juga aktivitas antioksidannya. Formula yang digunakan yaitu terdiri dari yang pertama ada ekstrak rosella sebanyak 156,6 mg, ekstrak telang 366,65 mg, PPV 1000 mg, asam sitrat 500 mg, asam tartrat 250 mg, natrium bikarbonat 880 mg, aspartam 300 mg, dan laktosa 1546,8 mg. Untuk membuatnya, digunakan berbagai peralatan laboratorium seperti timbangan analitik, ayakan, gelas ukur, mortir, oven, dan masih banyak lagi. Sementara bahan aktif dan tambahan meliputi ekstrak bunga, natrium bikarbonat, asam-asam organik, PPV, aspartam, dan laktosa. Nah, bagaimana caranya? Kita menggunakan metode granulasi basah, yaitu dengan pemisahan antara granul asam dan granul basa untuk mencegah reaksi dini. Yang pertama, granul asam dibuat dengan mencampur asam sitrat dan tartrat lalu dikeringkan dalam oven pada suhu 50 derajat Celcius selama 20 menit. Yang kedua, granul basa dibuat dari natrium bikarbonat, laktosa, ekstrak bunga, dan aspartam. Campuran ini dibasahi dengan larutan PPV hingga bisa dikepal, kemudian dikeringkan. Dan yang terakhir, granul diayak hingga merata dan jadilah granul effervescent siap pakai. Demikianlah proses pembuatan granul effervescent dari bahan alam. Setiap langkah yang kita pelajari, mulai dari penanganan pasca panen, standaris simplisia, hingga formulasi sediaan, merupakan hal penting dalam mewujudkan produk herbal yang berkualitas aman dan berkhasiat. Mari kita kembangkan potensi alam Indonesia sebagai sumber inspirasi untuk dunia kesehatan. Terima kasih telah menyimak, sampai jumpa di video edukasi selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Anjay. Najis guys.